Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin di hadis bab yang kedua, yakni tentang taubat, bagian-bagian akhirnya. Ini sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kita mendoakannya dengan ungkapan radhiyallahu anhum. Sebab pada sahabat Ibnu Abbas itu ada dua yang didoakan, yakni Ibnu Abbas sendiri dan ayahnya Al-Abbas. Makanya kita sebut Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma. Kemudian ada sahabat satu lagi yang juga meriwayatkan hadis ini, yakni Anas bin Malik. Sehingga kita sebutlah An Ibnu Abbasin wa Anas bin Malikin radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahab." Seandainya anak cucu Adam itu mempunyai satu lembah dari emas, penuh berisi emas, lembah itu. Maka bagaimana? Apakah dia akan merasa cukup? Ternyata ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia ingin atau dia suka ada lagi baginya lembah yang kedua. Ternyata satu lembah penuh berisi emas itu tidak mencukupi. Dia masih mengharapkan lagi adanya lembah yang kedua. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, itu bahkan sampai meminta lembah yang berikutnya. Ya. Misalnya dalam riwayat Imam Ahmad, ya, atau Imam At-Tirmizi Al-Hakim, itu disebutkan bahwa walau anna ibna Adam sa'ala wadiyan min malin fa'utiyahu la sa'ala thaniyan. Seandainya anak cucu Adam itu meminta satu lembah yang berisi harta, lalu dia diberikan lembah itu, la sa'ala thaniyan, niscaya dia akan meminta lagi yang kedua. Kemudian bahkan walau sa'ala tsaniyan fa'utiyahu la sa'ala tsalisan. Seandainya dia meminta lagi yang kedua lalu diberi yang kedua itu, dia akan meminta lagi yang ketiga. Ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan ikhwafillah rahmatullahi alaikum bahwa ketika hasrat duniawi, cintaan terhadap dunia ini merasuki jiwa manusia, maka dia akan menjadi penyakit yang merusak. Keserakahan itu akan menggerogoti dia dan mendorong dia untuk mencari harta tanpa henti. Ungkapan yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, dia punya lembah emas. Padahal satu lembah emas itu saja tidak habis untuk digunakan memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika keserakahan ini yang diperturutkan, satu lembah itu akan terasa kurang baginya. Dia akan meminta lagi dan lagi. Ya, terlebih lagi di masa di mana kehidupan kita sekarang ini didominasi oleh paham materialisme. Ya, orang-orang membanting tulang, peras keringat demi mencari materi. Ya, kadang tidak peduli lagi halal dan haram, yang penting mendapatkan materi. Padahal kecintaan berlebihan terhadap harta ini benar-benar merusak kita. Akan melahirkan banyak perangai negatif pada diri manusia. Ya. Misalnya di dalam surah Al-Humazah, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita di bagian awalnya, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang suka mengumpat, suka mencela. Siapa orang yang suka mengumpat dan mencela itu? Di kelanjutan ayat tersebut disebutkan alladzi jama'a malahu wa addadah. Orang yang mengumpulkan harta, dia menumpuk harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia, memberikan keabadian kepadanya. Padahal
Tentu tidak demikian, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Maka kemudian di ayat ini di kelanjutan hadis ini disebutkan walan yamla'afahu illa turab. Tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya, tidak ada yang bisa menutupi mulutnya kecuali tanah. Ini tidak ada yang bisa memenuhi hasrat anak cucu Adam itu kecuali tanah. Ini ketika dia mati, dikubur berkalang tanah, baru keserakahannya itu berhenti. Maka jangan sampai kita terkategori orang-orang yang disesatkan oleh kehidupan dunia ini, oleh cinta dunia yang salah itu. Alih-alih memberikan kebahagiaan justru akan semakin membuat kita terpuruk dalam lembah kebinasaan. Haus akibat harta dunia, kita minum itu tidak akan menghentikan haus kita. Dahaga yang tak pernah berhenti. Terus kita akan meminta lagi dan lagi. Padahal sebetulnya yang kita butuhkan dari dunia ini teramat sedikit, sangat sedikit. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Di ayat yang lain Allah juga ingatkan kita, alhaakumut takasur, kalian dilalaikan oleh at-takasur. Ini sikap mencari-cari harta, mengumpul-ngumpulkan harta sampai kita lalai tujuan kita dalam kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala sebutkan di kelanjutan ayat itu, kelalaian tersebut hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke alam kubur, lalai dalam kehidupan dunia, lupa tugas kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menjadi khalifatullahi fil ardh. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, penting bagi kita untuk merenungkan pesan yang disampaikan di dalam hadis ini, agar kita tidak terperosok ke dalam cinta dunia ini. Sebab cinta dunia ini sungguh merusak kita. Bahkan bukan hanya merusak kita secara personal, cinta dunia pun juga merusak umat Islam secara kolektif, secara komunal. Umat Islam itu bisa dirusak oleh cinta dunia ini. Di dalam sebuah hadis yang berasal dari Thauban radhiyallahu anhu, dari sahabat Thauban ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dalam hadis beliau. Dalam hadis itu disebutkan bahwa yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir tiba masanya umat-umat lain itu mengerubungi kalian sebagaimana orang yang hendak makan itu mengerubungi makanan. Mereka mengelilinginya sedemikian rupa, berhasrat untuk memangsanya atau memakan makanan itu. Ada yang membidik dadanya, ada yang membidik pahanya, ada yang mencari bagian kanan, kiri, dan sebagainya. Dibidik oleh bangsa-bangsa atau umat-umat yang lain. Sampai ada sahabat yang bertanya, faqala qail, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yauma iz, apakah kami atau kita saat itu dalam keadaan minoritas, sedikit jumlah kita pada hari itu. Karena sahabat itu sulit membayangkan umat Islam dalam keadaan banyak tapi diperlakukan sedemikian rupa oleh umat-umat yang lain. Sehingga mereka bertanya, apakah sedikit kami saat itu ya Rasulullah? Tetapi beliau bersabda, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada saat itu jumlah kalian banyak. Walakinnakum busaun ka busa'is sail, namun kalian itu seperti buih yang seperti buih lautan, banyak tapi tidak berguna. Jumlah kalian yang banyak itu tidak bisa menggetarkan musuh kalian, tidak membuat musuh kalian itu menghormati kalian, respect terhadap kalian dan seterusnya. Bahkan di kelanjutan hadis tersebut Nabi SAW menegaskan, wala yanzi'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, sungguh Allah mencabut dari dada musuh kalian kewibawaan dari kalian, haibah, respect musuh itu dicabut oleh Allah Ta'ala terhadap kalian, sehingga mereka tidak sungkan terhadap umat Islam, tidak respect sedikit pun kepada kaum muslimin. Bahkan wala yaghzifanallahu fi qulubikumul wahan, Allah campakkan ke dalam diri kalian, dalam hati kalian al-wahan. Apa al-wahan itu? Faqala qail, ada yang bertanya lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, apa al-wahan itu? Beliau bersabda,
hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kematian. Jadi penyakit cinta dunia, takut mati ini merusak kita umat Islam, bukan hanya secara personal tetapi juga secara kolektif. Bukan merusak individu-individu saja ya, tapi juga merusak jamaah kaum muslimin. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya, disinilah pentingnya bagi kita untuk mewaspadai cinta terhadap dunia ini. Ya. Maka di penghujung hadis ini Nabi SAW menyampaikan kepada kita, ya, wa yatubullahu ala man tab. Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahwa godaan dunia ya sedemikian rupa itu sangat melenahkan kita, bisa membuat umat Islam terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan karena mereka mencari harta, tidak peduli lagi halal dan haram. Mereka mengeluarkan hartanya juga bukan semata pada perkara-perkara yang halal, yang haram pun mereka belanjakan dan seterusnya. Ini tentu merupakan bentuk kemaksiatan. Maka patut kita kiranya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita atas kekhilafan kita, ya, tersilaukan oleh kecintaan dunia ini. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum, selalu ada pintu taubat, selalu ada jalan kembali bagi orang-orang yang hendak kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, betapapun bisa jadi di masa lampau kita termasuk orang-orang yang terlalaikan, orang-orang yang terperdaya oleh tipuan dunia ini. Maka mudah-mudahan ya, di waktu yang masih Allah berikan kepada kita, di bagian-bagian usia kita ini, kita masih bisa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas berbagai kekhilafan kita, dan kita menebusnya dengan berbagai amal soleh yang berkualitas. Wa yatubullahu ala man tab. Allah akan memberikan taubat, menerima taubat, ya, memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat kepada ini. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwafillah rahimakumullah, demikian ulasan kita pada hadis ini. Insyaallah nanti berikutnya kita akan lanjutkan satu hadis lagi yang terakhir di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.